طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. Kiai Haji Heri Saparjan Mursi. Lahir di Riau 9 Januari 1979. Istri Isma Kusumawati, sarjana pendidikan agama Islam. Buah hati Wafa Hamidah Al-Hafizah, Nauro Sajidah Rodiah Al-Hafizah, M. Sajjad Al-Hamidi, M. Sa'ad Al-Hamidi, M. Sa'id Al-Hamidi, Salsabila Mujahidah Qur'aniyah.
Pemegang sanad qiraah Al-Quran, riwayat Imam Hafiz an Asim Syu'bah an Asim Qalun an Nafi Warsh an Nafi Al-Bazi an Ibnu Katsir Kumbul an Ibnu Katsir. Dari Allahu Yarham Dr. Syekh Umar Yusuf Mirani Al-Kurdi, pemegang sanad qiraah Al-Ashr Yordania. Pendidikan non-formal, Ma'had Al-Imarat. Pendidikan formal, Manajemen Unpad, Universitas Padjadjaran Bandung. Komisaris Utama PT Imani Berkah Gemilang. Master Trainer dan Founder Takia Belajar Quran. Pengasuh pesantren Pondok Quran. Pembimbing umroh. Komisaris Utama Pondok Quran Internasional. Pengisi Majelis Taklim. Leader Touring Qurani. Moto, mengabdikan jiwa dan raga untuk berkhidmah kepada Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asrofil mursalin wa ala ahli washabbi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita pada malam hari ini, Kiai Haji Heri Suparjan Mursi, beserta asatid dan asatizah, para pembimbing tahsin, para YouTuber grup Tim Hore, Dewan Pengurus Tim Hore baik pusat maupun daerah, Bapak Ibu rahimakumullah yang sudah bergabung pada malam hari ini. Mari kita sama-sama senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir dalam acara kelas tahsin yang penuh barokah ini. Salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita semua termasuk umatnya nantinya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acara pada malam hari ini yaitu pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kiai Haji Heri Saparjan Mursi, dilanjutkan murojaah atau talaki di breakout room bersama asatid dan asatizah dan panitia. Dilanjutkan doa dan penutup kafaratul majelis di breakout room masing-masing. Sebelum kita mulai acara tahsin kita pada malam hari ini, saya menginformasikan bahwa kajian ini disiarkan lewat channel YouTube Daeng Zul. Beliau merupakan salah satu YouTuber grup Tim Hore yang saat ini bermukim di Mekah Al-Mukarramah. Adapun untuk kelancaran acara kajian online kita pada malam hari ini, ada beberapa tata tertib yang harus Bapak Ibu patuhi, diantaranya yaitu yang pertama, selama acara pemaparan materi berlangsung, mohon maaf, tidak diperkenankan untuk menyalakan mikrofon. Mikrofon akan diset dalam keadaan mute. Yang kedua, pertanyaan yang terkait dengan materi kajian tahsin yang disampaikan pada malam hari ini bisa ditanyakan secara langsung pada saat sesi tanya-jawab berlangsung dengan cara mengangkat tangan pada aplikasi masing-masing, dan juga bisa lewat Zoom chat dan komen lewat YouTube dengan cara ketik nama lalu pertanyaan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang masuk akan kami seleksi dan dibacakan pada saat sesi tanya-jawab berlangsung. Yang ketiga, dianjurkan
memakai busana sesuai syariat agama Islam. Yang terakhir, harap membuka mic dan kamera saat murojaah atau talaki di grup of Zoom. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rahimakumullah. Mari kita sama-sama memulai acara Tahsin online kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang bertepatan di awal bulan Sya'ban, yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, yang mungkin kita sama-sama akan melaluinya pada bulan berikutnya. Baik, kepada Bapak Kiai Haji Heri Sapardian Musti, alhamdulillah beliau sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah khair, baik, sehat. Alhamdulillah. Semoga dalam kondisi sehat sekeluarga Ustaz. Alhamdulillah, amin, amin. Baik, untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini, jangan lupa untuk mencatat bila ada pertanyaan yang akan diajukan. Baik kepada Kiai Haji Heri Sapardian Musi, dipersilakan. Tafadhol Ustaz. Terima kasih Ibu Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tahiyyatukum bi tahiyyatil Islam bi tahiyyatil ahlul jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang di malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita umur, diberikan kepada kita kesehatan, kesempatan agar senantiasa semakin meningkatkan takwa kita kepada Allah, semakin meningkatkan bekal yang terbaik. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian untuk kembali kepada Allah, untuk kembali ke kampung akhirat, dan bekal terbaik itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan itu caranya adalah meningkatkan ibadah kita kepada Allah agar senantiasa dibimbing mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkannya, semoga kita diberikan kekuatan untuk meraih nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, Kim Hore yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah bertemu. Ini sesuatu yang sangat berharga. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah. Pertemuan ini adalah pertemuan yang kita rindukan karena kita ingin mendapatkan limpahan naungan rahmat kasih sayang Allah setiap waktu, setiap saat, diantaranya dengan cara apa? Mengajarkan Quran. Karena Al-Quran ini paling utama, ya, nikmat yang Allah berikan adalah Al-Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran. Ar-Rahman, setelah nama Allah menyebut dengan limpahan kasih sayang Allah, menyebut yang pertama kali alamal Quran. Allah yang mengajarkan Quran. Maknanya nikmat pertama kali yang didapatkan oleh kita, yang disebut oleh Allah dengan yaitu Al-Quranul Karim. Nah, sebelum kita masuk materi, ini juga materi, termasuk materi di malam hari ini saya ingin sampaikan tentang Al-Quran. Ya, karena kita tidak terasa kurang lebih 27 hari lagi kita akan masuk ke bulan Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadana unzila fihil Qur'an, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi turunnya Al-Quran itu, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu, dari Lahul Mahfuz sampai ke langit dunia. Nah, itu turunnya di bulan Ramadan. Ya, di bulan turunnya dari Lahul Mahfuz
sampai ke langit dunia. Langit dunia itu langit pertama kita, itu adalah turunnya di bulan Ramadan. Maka disebut syahrul ramadana unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ya, adapun dari langit dunia, langit pertama, kemudian turun kepada Rasulullah SAW, itu kurang lebih lamanya 23 tahun. Bertahap turunnya sesuai dengan kejadian. Sesuai dengan kejadian, misal ada misalnya seorang istri mengadukan perihal suaminya kepada Rasulullah, turunlah surat Al-Mujadilah. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Nah, itu salah satu. Turun lagi tentang surat Muzammil lagi, Qisas, turun lagi tentang mengenai khamar dilarang, alkohol nggak boleh. Itu adalah bertahap kurang lebih 23 tahun lamanya. Itulah Al-Quran. Tentu kita berpikir, apa itu Al-Quran? Nah, ini boleh dicatat kalau mau dicatat. Ya, Al-Quran itu, kata para ulama, adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamullah al-munazzalu ala khatimin anbiya wal mursalin. Poin pertama adalah kalam Allah. Yang poin pertama yang kita pahami di sini adalah kalam Allah yang turun kepada penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi wasitati Jibril, dengan perantara malaikat Jibril. Nah, ini poin pertama. Jadi, memang yang kita baca ini, yang kita pelajari ini, Bapak dan Ibu, adalah kalam Allah. Jadi beruntunglah kita mempelajari kalam Allah. Kita kadang-kadang yang orang aja bersemangat dengan membaca Quran misalnya, kalam-kalam manusia. Misalnya membaca WhatsApp dari saudara, dari keluarga temannya misalnya. Membaca cerita, buku misalnya, yang dibuat cerpen dan sebagainya. Suka banyak orang baca buku seperti itu. Mengapa kita tidak bersemangat dengan Al-Quran? Nah, sementara dari kalam Allah yang dimana yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita mata, yang memberikan kita kesehatan, yang memberikan kita segala sesuatunya yang ada di bumi ini, Allah berikan kepada kita. Itulah Allah, kalamnya yang kita pelajari ini. Jadi sayang sekali kalau orang nggak mempelajari Al-Quran ini, betapa sedihnya seperti itu. Ya, jadi sudah diturunkan kepada Rasulullah SAW, penutup para nabi dan rasul, dengan perantara mereka Jibril. Ya, sudah kurang lebih 23 tahun lamanya. Nah, poin kedua, al-mabdu bi suratil Fatihah wal makhtum bi suratin Nas. Kata seorang ulama tersebut, jadi Al-Quran itu kalam Allah dimulai dengan surat Al-Fatihah. Ya, kita baca surat Al-Fatihah. Kemudian diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, makanya orang membaca surat Al-Fatihah harus benar. Kemudian dari Al-Fatihah ada surat Al-Baqarah langsung Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, terus Al-An'am, terus Al-A'raf, terus Al-Anfal, terus At-Taubah, terus saja. 114 surat yang kita baca, ataupun ada yang menghafalkannya. Masya Allah, itu kenikmatan yang luar biasa. Ya. Nah, wal makhtum bi suratin Nas. Kemudian poin yang ketiga, kata para ulama, al-muta'abbadu bi tilawatihi, menjadi ibadah dengan membacanya. Nah, ini poin yang ketiga saya ingin tekankan sekarang. Yaitu poin ketiga. Mengapa saat kita belajar makhrajul huruf seperti 2 pekan 3 pekan yang lalu? Mengapa Ustaz kita belajar sifatul huruf? Mengapa kita harus benar bacaannya? Kho, so, do, to, do, talakinya. Nah, karena apa? Karena kata ulama, al-muta'abbadu bitilawatihi. Kalau kalian benar bacaannya, menjadi ibadah dengan membacanya.
Beruntung banget orang yang bacanya Al-Quran itu jadi ibadah. Ya, makanya ada sahabat kalau baca Quran itu haus terasa. Kalau kita lagi haus seperti kehausan gitu, pengen minum terus. Kalau lagi lapar pengen makan terus. Nah, Al-Quran kayak gitu. Kita pengen baca terus, pengen belajar terus, pengen rindu aja. Coba saya mau nanya, ibu-ibu rindu nggak belajar Quran setiap malam seperti ini? Rindu kan? Nah, itu sudah rasa. Kata seorang sahabat, kalau sudah ada rasa rindu seperti itu, maka hati kita sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina. Beruntunglah kita dibersihkan hati kita. Jadi setiap ada momentum baca Quran, belajar Quran seperti ini tim Hore dan Pondok Quran mengadakan, jangan lupa nih ba'da Isya waktu Indonesia nih, waktu Bandung misalnya, kita waktu Bandung, kita ingin hadir nih. Nah, itu sudah dijamin, kata seorang sahabat, kalian sudah bersih hatinya. Ya, karena bersih hati itulah yang kalau orang sudah bersih hatinya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah kita dibersihkan hati kita, ingin terus baca Quran yang baik, ingin terus membaca Quran, ingin terus memperbaiki bacaan Quran kita, ataupun ingin terus membaca Quran. Nah, kemudian al-muta'abbadu, apa dalilnya Ustadz? Misalnya ada pertanyaan gitu. Dulu ada santri saya kurang lebih 10 tahun yang lalu lah. 12 tahun yang lalu. Seorang ibu-ibu umur 60 tahun namanya. Saya ingat banget ibunya, Ibu Oma namanya. Beliau di jalan, kalau nggak salah tinggal di daerah komplek Soekarno-Hatta, ya. Beliau tuh umur 60 pada saat itu. Ustaz sambil sedih gitu ingin menangis dia. Ajarkan ibu menghafal Quran, ajarkan ibu baca Quran waktu pengajian dengan beliau. Baik Bu, insya Allah saya ajarkan. Kenapa ibu semangat banget baca Quran, ingin menghafal Quran, kata saya. Ibu ingin nanti wafatnya ibu Ustadz pengen ketika sedang baca Quran. Masya Allah. Pengen ketika sedang menghafal Quran. Semoga kita diberikan rezeki oleh Allah wafat sedang membaca Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, kemudian Bapak Ibu, Ayah Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dalilnya seorang itu membaca Quran? Pertama, dalilnya adalah kata Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun, lamun harfun wa mimun harfun. Suatu hari Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, ya, man harfan min satu huruf saja dari Al-Quran, satu huruf nih Bu, bukan satu ayat, bukan satu surat, satu huruf. Man qara harpan, barang siapa membaca satu huruf saja dari Al-Quran, falahu hasanah, maka baginya adalah satu kebaikan. Masya Allah. Wal hasanatu, kata Rasulullah SAW dari lisannya yang mulia, wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan satu kebaikan itu menjadi 10 kebaikan. Bayangkan Bu, 10 kebaikan. Kita baca, kata Rasulullah, kalau dibaca alif lam mim, tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi berapa huruf Bu? 3 huruf. 3 kali 10, 30 kebaikan, 30 pahala. Masya Allah. Coba kita bayangkanlah, kalaulah Allah berikan kita satu huruf itu, tadi kan satu huruf ya, 10 kebaikan, 10.000 aja. Semangat nggak orang belajar Quran seluruh dunia nih? 10.000 kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau diuangkan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah pernah menghitung Bu, Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Nah, ada 19. Ya, ingat, 19 huruf. 19 kali 10 berapa? 190. Ya, 190. Kalau tadi dikalikan 10.000 berarti 190.000. Masya Allah. Coba bayangkan.
190.000 kalau orang dihadiahkan seperti itu, wah pada berlomba-lomba pengen baca 1 juz, 2 juz, 3 juz, ya Allah. Satu halaman saja sudah 15 baris, belum berapa ayat tuh. Kata pernah dihitung kalau 1 juz itu berapa ribu baris, 1.000 sampai 2.000 huruf, dikalikan 10.000, wah. Tapi kan tidak materi bentuknya. Bukan materi bentuknya, tapi bentuknya adalah pahala, bentuknya kesehatan, bentuknya kasih sayang Allah, bentuknya rahmat Allah. Masya Allah. Mau nggak kita mendapatkan itu? Nah, coba kalau manusia kadang-kadang pengennya materi, uang, ya, rumah, pengennya apa lagi, mobil, sawah, gitu ya. Tapi nggak mau dengan pahala yang Allah berikan disiapkan bagi penghafal Quran, bagi pembaca Quran, bagi orang. Agar bagaimana supaya dalam bacaan Quran itu harus benar, baik, benar bacaannya. Itulah yang yang kita harapkan dalam bacaan Quran kita. Nah, tadi yang konteks wal muta'abbadu bitilawatihi itu menjadi ibadah dalam membacanya. Bapak Ibu yang ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, maka berlomba-lombalah baca Quran. Ya, baca Quran itu baru bacanya saja, belum menghafalnya diulang-ulang berkali-kali, diulang-ulang berkali-kali. Belum mentadaburinya, pahala lagi terus sampai orang menangis baca Quran itu, Ibu. Ada seorang sahabat ya di kalangan tabi'in atau tabi'in itu Zainal Muttaqin namanya. Itu beliau sambil menangis membaca surat Al-Takasur itu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Pas latarawunnal jahim dia mulai menangis tuh. Thumma latarawunnaha ainal yaqin thumma latus'alun yawma idin 'anin na'im. Pas dibaca tentang thumma latus'alun, kamu akan ditanya nanti di yaumil akhir tentang kenikmatan yang engkau dapatkan di dunia. Untuk apa saja kenikmatan yang engkau dapatkan di dunia? Menangis diulang-ulangnya, diulang-ulangnya sampai dia ketakutan di hadapan Allah. Dengan ayat tersebut langsung dia terjatuh pingsan karena takutnya baca Quran. Ya, karena merasa nikmat membaca Quran, karena merasa senang dan bahagia bersama Quran. Nah, itulah kalau orang sudah merasa bahagia, nikmat, tenang bersama Quran, jadi merasa betah, merasa butuh. Orang kan kalau butuh kan antri berjam-jam juga, lama berdiri nggak masalah kan? Nah, apalagi Quran. Kalau kita lagi sholat malam, lama berdirinya. Kata Rasulullah, Abdalus sholat tulul qiyam. Seutama-utama sholat itu lama berdirinya. Ya, lama berdirinya. Kalau nanti ada pas tarawih bulan depan Ramadan, nanti ada imam yang lama berdirinya, ingat kata Rasulullah SAW. Seutama-utama sholat lama berdirinya, itu sholat tarawih. Jangan, karena kan ada yang kalau lagi sholat itu apalagi lagi batuk gitu ya, kelamaan misalnya, itu nggak boleh. Itu bahaya juga itu kalau misalnya menegur imamnya dengan gitu ya. Ya nikmati saja kalau imamnya lama berdirinya, ya seperti kalau nggak bisa lama berdiri kita bisa duduk gitu ya. Karena kan ada yang pernah ditandai itu siapa ya jadi imam panjang-panjang, besok saya nggak mau lagi ke masjid. Padahal itu dia bacanya mengajak di jalan Allah gitu, lama berdirinya gitu ya, lama sholatnya ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi ingin saya ajak sampaikan, kita sama semangat belajar Quran ini, terus menerus belajar Quran, terus menerus mempelajari Al-Quran ya, karena nikmat. Ya, semakin nanti kita akan mempelajari ilmunya, mempelajari keutamaan Al-Quran. Wah, ya Allah. Makanya pernah saya sampaikan kemarin kan, saya ulang lagi. Orang yang baca Quran itu apa? Nanti di alam barzahnya, di alam kuburnya ditemani oleh Al-Quran. Diberikan cahaya tuh. Coba di rumah ibu matikan aja lampu.
Kan gelap kan kamarnya masing-masing, pasti gelap. Bayangkan nanti kita di alam kubur seperti itu. Nah, kemudian dihidupkan lagi. Lampu, hidup lagi lampunya. Terang kan? Nah, bayangkan terang itu kan bahagia, tenang, kita bisa ngapa-ngapain juga. Ya. Nah, bayangkan terang itu yang disebut munisan, yaitu cahaya di kuburan. Siapa yang memberikan cahaya tersebut? Allah melalui amalan Al-Quran yang dibaca seseorang ketika di dunianya. Semoga kita mendapatkannya nanti di alam kubur, di alam barzah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kedua, kata Rasulullah, Iqra'u Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabi. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang nanti di yaumil qiyamah syafi'an. Menjadi sahabat, menjadi penolong bagi para sahabatnya. Nah, nanti di yaumil qiyamah orang sibuk, Al-Quran akan datang bersama. Orang sibuk, apa yang bisa menemani saya? Siapa yang bisa menolong saya? Maka Allah memberi penolong melalui kehendaknya, yaitu dengan Al-Quran yang kita baca di dunia, yang menjadi sahabat kita di dunia, yang kita pelajari di dunia. Dan yang ketiga, terjauhkan seseorang dari api neraka karena bacaan Al-Qur'annya di dunia. Semoga kita terjauhkan dari api neraka dan Al-Quran membantu kita melalui izin Allah. Allah mengizinkan karena dia selalu membacaku di dunia. Barakallahu fikum jami'an. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan keutamaan Al-Qur'an yang saya sampaikan tadi, terutama menjadi ibadah dengan membacanya, ya, karena Al-Qur'an itu luar biasa. Ya, tadi 10 pahala setiap hurufnya. Kalau baca 1 ayat, 10 pahala. Kalau baca 20 ayat, Masya Allah, 200 pahala. Nanti kalau baca misalnya 1 juz, makanya ada para sahabat terdahulu, ada saking semangatnya ingin mendapatkan pahala itu, Ibu, Bapak, dari Bada Isya sampai subuh baca Quran. Coba saya mau bertanya di sini, siapa Bapak dan Ibu yang pernah baca Quran non-stop dari Bada Isya sampai subuh? Ada nggak? Nah, padahal sahabat itu dijamin masuk surga, udah oleh Allah. Tapi karena rindunya baca Quran, semangatnya baca Quran, dia ingin tetap baca Quran, ingin mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, walaupun sudah dijamin masuk surga. Ya, dia baca Quran. Ada sahabat yang sholat malamnya dengan 30 juz Al-Quran 1 rakaat. Nah, kita kalau 1 juz 1 rakaat kuat nggak? Itu 30 juz loh. Wah, sudah capek duluan kita ya. Seperti itu. 30 juz Bapak dan Ibu, bayangkan. Ada sahabat itu. Mulia banget hidupnya bersama Quran. Gitu ya. Saya yakin kita semangat dengan Quran ya, yakin. Terus minta kemudahan kepada Allah agar terus bersama Quran. Semoga Allah mudahkan terus bersama Quran. Semoga Allah istiqomahkan kita. Nah, ini terutama semoga Allah istiqomahkan kita bersama Quran, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dengan istiqomah tersebutlah Allah mudahkan kita beramal dalam menunaikan perintah-perintah Allah dalam Quran dan berusaha menjauhkan larangan-larangan apa yang ada di dalam Quran. Semoga Allah menyayangi kita, merahmati kita, membimbing kita, dan berkumpul bersama seluruh anggota keluarga kita dan kedua orang tua kita kelak di surganya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Hatur nuhun. Syukran jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran. Kami ucapkan kepada Ustadz Kiai Haji Heri Saparjan Mursi atas penjelasan materinya pada malam hari ini. Masya Allah, sungguh sangat luar biasa Ustadz. Untuk penjelasan materinya pada malam hari ini untuk tim Hore. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada Kiai Haji Heri Saparjan Mursi beserta keluarga besar Pondok Quran, serta semoga Allah memudahkan jalan kita dalam menuntut ilmu, memberi keistiqomahan, dan pula semoga kita semua pada malam hari ini merupakan salah satu amal ibadah kita semua yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, harapan dan doa kita bersama, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala
Saya mewakili panitia dan seluruh grup tim Hore mengucapkan jazakumullah khairan kasiron kepada Bapak Ibu rohimani rohimakumullah yang sudah hadir pada acara tahsin online kita pada malam hari ini. Jangan lupa kami persilakan untuk melanjutkan acara murojaah talaki online kita pada malam hari ini bersama asatizah, dan panitia di breakout room sambil menunggu pembagian breakout room oleh panitia. Jazakumullah khairan kasiron, saya ucapkan sekali lagi kepada Ustadz K. Haji Heri Saparjan Musin kepada beserta keluarga besar Pondok Quran. Semoga mendapatkan rahmat Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله